Nama Syekh Subagir sudah tak asing bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Beliau dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Jawa, sang pelindung gaib tanah Jawa, untuk menyebarkan Islam di Jawa dengan beberapa syarat. Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi Syekh Subagir? Jangan kemana-mana, tetap di channel DP Dolan. Kawan-kawan, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Di dalam kitab Musasar diceritakan bahwa pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal sangat angker dan kondisinya tak karuan. Pengaruh magis di tanah Jawa masih begitu kuat, di mana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Suatu hari, Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad, mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna syiar Islam. Sayangnya, hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya membuat Sultan Muhammad sedikit gusar. Akhirnya ia pun memerintahkan seorang yang terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subagir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bagir, lelaki yang berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Setelah mendapat perintah Sultan, Syekh Subagir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Namun sebelum sampai ke Pulau Jawa, beliau terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, sebuah daerah yang diduga terletak di India, untuk mengajak penduduk di Praja Keling agar mau menempati Pulau Jawa. Sekitar 20.000 penduduk Praja Keling turut serta dalam perlayaran Syekh Subagir menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subagir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subagir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kolo Cokro, yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke laut selatan Jawa. Kegegeran di dunia gaib pun mengusik ketenangan Ki Semar Badrayana, sang danyang tanah Jawa, yang selama ribuan tahun kusuk bertapa. Selanjutnya terjadilah adu kekuatan
antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam, sebab sama-sama kekuatannya. Akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perlindungan kepada Syekh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai pamungkas agama Samawi. Kemudian Ki Semar pun memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah yang ia lindungi. Adapun dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidar. Syekh Subakir adalah salah satu ulama yang diutus Sultan Muhammad untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Adapun keahlian Syekh Subakir adalah dalam bidang membuat dan memasang tumbal. Dialog penulis turunkan adalah dialog versi imajiner yang penulis oleh dari hikayat tersebut dengan bahasa penulis sendiri. Syekh Subakir, Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan. Sabdo Palon, aku ini Sabdo Palon, pamomong tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kedewataan, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodroyono, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Syekh Subakir, oh berarti Kisanak ini adalah danyang penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkanlah Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Sam Persia. Sabdo Palon, ada hajat apa gerangan jengdiko rawuh di tanah Jawa ini? Syekh Subakir, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tidaklah datang sendiri, kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon, ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir, baiklah. Pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik dari Hyang Akrya Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur, diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendito, brahmono, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabdo Palon, jadi jengdiko ini termasuk ulama itu tadi? Syekh Subakir, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci, ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Sabdo Palon, bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha, yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir, biarkan kawulo dasih
yang memilih keyakinan sendiri? Bukankah Kisanak sendiri dan yang tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabdo Palon, ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subagir, jika berkenan tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabdo Palon, secara ringkas kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan kena kinoyo ngopo, tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, bawono agung dan bawono alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya, karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong untuk arah pemujaan, karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada yang maha berkuasa. Syekh Subagir, nah itulah yang menjadi ajaran agama yang kami bawa untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini adalah bahasa Arab adalah Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumobiar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabdo Palon, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling tunjang mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Syekh Subagir, karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Danyang Tanya Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewenang suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini. Sabdo Palon, baiklah jika begitu,
tetapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir, apa syaratnya itu wahai sang danyang tanah Jawa? Sabdo Palon, pertama, jangan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun, luarnya nampak cakrak Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, makanya ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkanlah mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu laku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi, jika syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kekuasaanku lagi. Biarkanlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya. Memang susah untuk mengetahui keadaan asal-usul atau gambaran kondisi sebuah masyarakat nun jauh ke masa lalu. Semakin jauh masa itu, semakin gelap gambarnya. Namun upaya-upaya ahli sejarah dan lainnya untuk menguaknya patut dihargai. Paling tidak ada sedikit gambaran yang mungkin bisa kita lihat, meski tidak sepenuhnya benar 100%. Nah, demikian video dari saya. Jika suka video dari saya, silahkan komen, subscribe, like, dan share.